Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah menyaksikan bahwa Timnas Indonesia senior ini berhasil memenangkan laga. Dan tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dengan kemenangan ya 2-0 ini tentu akan membuat peringkat Indonesia naiknya. Nah, di sini antara ya di 145 sampai 147. Nah, ketiga poin inilah nanti akan kita lihat bagaimana pertandingan-pertandingan yang lain. Jika memang ada pertandingan lain seperti Hong Kong dan lain sebagainya itu menang, tentu bisa saja peringkat Indonesia tergeser dari 146 ini ke 147. Namun yang jelas Indonesia akan naik peringkatnya dan tidak di 150 lagi. Oke, kita akan langsung saja membahas mengenai evaluasi pertandingan melawan Turkmenistan ini. Walaupun menang dengan skor 2-0, saya melihat ada beberapa celah yang memang ini harus segera dievaluasi oleh Sintayong. Nah, oke, langsung saja saya ke tactical board ya, membahas mengenai formasi dan juga kekuatan timnas di pertandingan kali ini. Oke, jangan lupa tontonnya, kalian like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini saya melihat Sintayong ini sangat berani ya di awal ini, seolah ini akan menjadi prank bagi pelatih Turkmenistan. Mengapa demikian? Karena Sintayong ini menurunkan 3-4-3 dengan formasi Nadio kiper, kemudian Dewangga di sebelah kiri, kemudian Jordi tengah, kemudian Sandy Walsh itu di kanan, kemudian ada Asnawi, Sadil, kemudian Dendi, kemudian Adam Alis ini diletakkan di sayap kiri, kemudian di sini Ricky Kambuaya itu sebagai gelandang serang, Mark Klok sebagai pemain kunci gelandang pengangkut air, dan di sini saya melihat sosok Edo Febriansyah. Ini adalah formasi yang efektif. Ya, kita melihat bahwa sebenarnya ketika saya pertama, ketika peluit dibunyikan, saya pikir Sintayong ini akan bermain all out, lebih menyerang untuk mencetak gol terlebih dahulu. Karena saya melihat rasionalnya formasi 3-4-3 ini adalah formasi menyerang. Tetapi ketika Sintayong ini meramu dan meracik beberapa, ya mungkin sudah mengetahui beberapa kelemahan dari Turkmenistan, ternyata para pemain timnas itu di 15 menit awal itu hanya menunggu saja. Dan banyak dari para pemain Turkmenistan di sini ya teman-teman, saya melihat ya para pemain Turkmenistan ini semuanya kurang lebih ya ada beberapa pemain yang hanya di belakang, kurang lebih ada 3 dan semuanya itu naik. Sementara timnas Indonesia langsung melancarkan strateginya. Nah, tetapi hanya mengandalkan 2, yakni sosok Adam Alis dan juga Dendi Sulistiawan yang masih di depan. Nah, sedangkan Sadil itu membantu Ricky Kambuaya di tengah, kemudian ditopang nanti oleh Asnawi. Nah, kurang lebih untuk babak pertama itu Indonesia lebih menunggu, tetapi ketika Indonesia menguasai bola, ya para pemain-pemain timnas itu mampu untuk counter attack. Dan saya memberikan apresiasi kepada sosok Sadil Ramdhani ya, yang selalu memiliki peran aktif di babak pertama, dari proses ya gol dari Dendi Sulistiawan ataupun proses peluang berbahaya dari timnas. Karena Sadil ini permainannya mampu menyusur hingga di tengah ya, kemudian dia membahayakan di area pertahanan lawan. Nah, ini menjadi poin plus bagi Sadil karena memang sebelumnya saya melihat Sadil ini selalu di dalam tanda kutip ya dihujat karena pertandingan dan juga permainannya itu underperform. Nah, untuk saat ini menurut saya Sadil sangat tampil luar biasa. Nah, kemudian di sini saya melihat teman-teman, ketika counter attack build up serangan, saya melihat sosok Kambuaya, kemudian Sadil menyisir ke kanan, Asnawi dan juga Edo ini naik, sehingga dari sini saya melihat ketika pemain-pemain Turkmenistan ini menumpuk di tengah, kita sudah bisa menang jumlah pemain. Saya melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 6 ini musuh 3. Karena saya melihat karena Turkmenistan ini keasikan menyerang sehingga Indonesia lebih
enak sekali untuk serangan balik. Dan saya melihat teman-teman, kalian sadar tidak sadar di babak pertama ini saya melihat permainan timnas Indonesia itu mirip sekali ketika melawan Argentina. Walaupun dari segi penguasaan bola tidak seperti melawan Argentina, kita kalah, dan di Turkmenistan ini penguasaan bolanya itu di babak pertama kita menang dengan 53%. Ini menurut saya inilah ciri khas Sintayong yang memang sulit ditebak oleh pelatih lawan. Karena apa? Saya melihat memang dari segi counter attack, kemudian gaya permainan cepat, inilah yang memang menjadi ciri khas, dan ya ini menjadi progres yang sangat bagus. Namun di sini saya melihat ya ada beberapa celah ya sebenarnya, seperti di sosok Adam Alis ini di babak pertama memang sedikit ada celah. Namun tidak masalah, nilai plusnya di babak pertama ini teman-teman, ketika bola one on one atau lawan satu ini selalu menang Indonesia. Bahkan sosok seperti Ricky Kambuaya, kemudian Asnawi, kemudian Sadil ini selalu mengumpan bola satu sentuhan, artinya ketika dioper langsung dioper dan tidak lama bergocek. Ini artinya menjadi kelebihan yang sangat luar biasa, dan saya yakin sekali jika sosok Dendi Sulistiawan ini permainannya impresif ya, seperti apa yang ia tunjukkan di malam ini, saya yakin sekali untuk ke depan kita tidak perlu mencari striker yang memang satu kali dapat bola satu kali sentuhan. Kita tidak perlu lagi karena sudah ada Dendi Sulistiawan. Tetapi jika dia konsisten seperti saat melawan Turkmenistan ini, karena saya melihat inilah striker yang memang diinginkan Sintayong, dengan gol jarak jauhnya itu sangat luar biasa. Oke, itu untuk babak pertama. Kemudian untuk babak kedua, sebentar di sini saya langsung saja akan memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, kemudian di babak kedua saya melihat bahwa formasi timnas Indonesia ini masih sama, yakni 3-4-3. Namun di sini saya melihat bahwa ada beberapa perombakan karena saya yakin dengan skor 1-0 itu tidak aman, dan saya melihat di sini sosok Egy Maulana Fikri itu masuk menggantikan Alfainda Dewangga. Nah, ini artinya sosok Alfainda Dewangga ini memang harus keluar ya, karena saya melihat memang Sintayong ini menginginkan ya untuk menambah gol lagi, karena saya yakin juga seperti perasaan kita dengan satu gol itu tidak aman. Egy maju, kemudian di sini saya melihat Asnawi turun. Nah, kemudian di sini saya melihat ada dua sejajar antara Mark Klok dan juga Ricky Kambuaya. Nah, di sini teman-teman. Nah, semenjak Egy masuk ini permainannya juga menurut saya bukan berarti saya menyepelekan Egy ya, tetapi belum maksimal ya. Egy terkadang dia telat untuk turun, sehingga kekosongan di lini tengah itu terkadang juga ada keronggangan. Nah, kemudian saya melihat di sini untung saja kita masih memiliki debutan yang sangat luar biasa. Ketika bola diserang atau Turkmenistan menyerang, sosok Jordi Amat dan juga Mark Klok ini mampu untuk menutupnya. Begitupun sebaliknya, ketika Sandy Walsh maju, sosok Jordi Amat ini mampu untuk menutupnya. Nah, inilah teman-teman, sadar tidak sadar, inilah yang dinamakan bagaimana contoh pemain keturunan yang memang bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain lokal. Karena saya melihat di sini untuk Turkmenistan di babak kedua itu selalu tampil menyerang, dan kita ketahui untung saja teman-teman karena finishing dari Turkmenistan itu buruk. Ya, saya akui saja, untung saja itu buruk. Jika tidak ya saya yakin bisa saja Indonesia kebobolan 2 gol di babak kedua. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bahkan ya Turkmenistan ini mampu untuk memainkan 2 back saja karena memang di babak kedua kita sering diserang. Nah, kurang lebih seperti ini, dan pemain Indonesia hanya misalkan satu, Dendi pun tidak berani untuk maju ke dalam. Nah, kemudian seperti inilah ketika para pemain Turkmenistan itu dia bisa bermain bola di tengah, karena memang dari segi penguasaan bola di babak kedua Turkmenistan selalu menang. Nah, tetapi seperti gaya Sintayong yang sudah saya bilang tadi, bahwa ketika bola ya atau ketika Kambuaya, kemudian Egy, kemudian Mark Klok ini mampu menguasai bola, semuanya seperti sosok Asnawi ini mampu tiba-tiba lari ke depan, dan sosok Adam Alis ini juga langsung bisa naik untuk membuka ruang. Nah, inilah gaya-gaya seperti inilah build up serangan inilah yang memang harus dipertahankan oleh Sintayong nantinya, terkhusus untuk di Piala Asia. Ya,
Ya, saya melihat dengan strategi seperti ini sepertinya efektif untuk digunakan ketika Indonesia memang terserang. Nah, kemudian saya melihat Kambuaya diganti ya, Kambuaya diganti, kemudian saya melihat Lili Pali juga masuk ya. Ini artinya menambah daya gedor juga untuk timnas Indonesia. Kemudian di sini saya melihat juga ada beberapa pemain lainnya diganti seperti Wahyu Prasetyo ya. Wahyu Prasetyo ini juga masuk ya teman-teman ya. Nah, kemudian Wahyu Prasetyo masuk, kemudian Andi Setio juga masuk, artinya seperti Sandy Walsh itu diganti, kemudian Adam Ali Sadil juga diganti. Ini memang menjadi antisipasi Sintayong agar nantinya tidak kebobolan, dan alhamdulillah teman-teman saya melihat bahwa di babak kedua ini memang sangat kokoh sekali walaupun Sandy Walsh sudah keluar. Dan yang menjadi PR menurut saya ini adalah soal ketenangan sosok Nadeo Argawinata. Ini memang sedikit menjadi PR bagi Nadeo. Walaupun kita menang 2-0, ini memang sedikit menjadi permasalahan. Jika memang Nadeo tidak bisa memperbaikinya, ya saya tidak yakin posisinya nanti akan bertahan di Piala Asia, karena kita masih memiliki sosok Sahrul Trisna, kemudian sosok Hernando Ari, dan ya bisa saja sosok seperti Cyrus Margono jika memang prosesnya selesai itu juga bisa menjadi kiper timnas nantinya. Nah, walaupun kita menang 2-0, saya melihat evaluasi ini tentu harus disegerakan, karena memang PSSI dalam hal ini harus bisa mengebut bagaimana proses-proses pemain-pemain keturunan. Dan juga saya melihat walaupun ya ini FIFA Matchday, untuk pertandingan selanjutnya tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa untuk bisa menang. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman melawan Turkmenistan ini dengan skuad pemain-pemain yang memang banyak cedera dan juga memang dipanggil timnas U23? Apakah kalian yakin kedepannya Sintayong mampu meracik sedemikian rupa dengan baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.